Look up and close. Kita juga mau nyobain gimana rasanya bersembunyi di bawah situ. Ngeri kalau di dalam lama-lama. Jadi orang-orang di sini itu korban perang zaman dulu, mereka generasi ketiganya. Jadi campuran kobra dan alkohol. Biasanya sih diminum untuk stamina pri. Ini mirip banget kayak di Ramang-Ramang di Maros. Nah, kita udah ada di Cobetan Market yang merupakan salah satu ikon dari kota Ho Chi Minh City. Halo teman main, kali ini kami berdua akan menjelajahi Vietnam, tepatnya di Ho Chi Minh City. Kota ini dulunya bernama Saigon, kota metropolitan yang ramai dan sibuk di Vietnam. Kalau dari Jakarta, kita harus menempuh penerbangan selama 3 jam untuk sampai ke Ho Chi Minh City. Kami ditemani seorang pemandu wisata asli Vietnam untuk mendampingi kami selama berwisata. Dia menjelaskan kepada kami asal mula nama Saigon berubah menjadi Ho Chi Minh. So do you know which one is correct, Saigon or Ho Chi Minh? Which one is correct? Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. You say Ho Chi Minh? Yes. Alright. But actually, Saigon is the old name. It was called before 1975. And after that, they renamed from Saigon to Ho Chi Minh to honor the national leader. Ho Chi Minh is the first president in Vietnam. So he had big contribution for our country. Pusing dengerin guide-nya ngomong, bahasa Inggrisnya nggak terlalu jelas. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kami nggak nyasar. Hari ini kita mau ke Cu Chi Tanao dari Saigon ya, ibu kota Vietnam itu dulu namanya Saigon, sekarang jadi Ho Chi Minh City. Sekitar 2 jam dari Ho Chi Minh to Cu Chi Tanao. Cu Chi Tunnel lokasinya sekitar 70 km dari Ho Chi Minh City. Tunnel itu dulunya adalah tempat persembunyian para tentara Viet Cong di masa Perang Vietnam. Tapi sebelum ke sana kami diajak melihat tempat pembuatan kerajinan tangan dari orang-orang yang tubuhnya menjadi cacat akibat Perang Vietnam di masa lalu. Ini dia Lam Phat Company, jaraknya sekitar 20 km saja dari Ho Chi Minh City. Tempat ini lahir dari kepedulian terhadap keterbatasan akses kerja bagi penyandang disabilitas, khususnya di sekitar wilayah Ho Chi Minh City dan sekitarnya. Di sini kami dan beberapa wisatawan lain bisa langsung melihat proses pembuatan kerajinan tangan yang cukup unik ini. Oke, sekarang sebelum ke Cu Chi Tunnel, kita diajak untuk melihat orang-orang yang bekerja tapi kondisinya disabilitas. Jadi orang-orang di sini itu korban perang zaman dulu, mereka generasi ketiganya. Jadi mereka masih beberapa mengalami kecacatan pada tubuhnya. Jadi diberdayakan di sini untuk membuat handicraft dari bahan cangkang kerang dan telur. Menarik banget, yuk lihat yuk. Kasian ya mereka, akibat penggunaan senjata kimia di perang masa lalu, jadinya generasi sekarang pun masih merasakan akibatnya. Tapi melalui tangan-tangan terampil para penyandang disabilitas ini, Lam Phat Company menghadirkan produk yang tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga syarat makna kemanusiaan. This is duck egg. Duck egg or chicken egg and have duck texture is not good. We break the egg now one by one until it's perfect and stick with them like tart and the fixed question. Kami nggak nyangka kalau karya-karya ini terbuat dari cangkang telur bebek ataupun ayam. Selain itu juga ada beberapa bagian yang terbuat dari kulit kerang. Perpaduan yang cantik. Keterbatasan tidak membuat mereka berhenti untuk mengembangkan kreativitasnya. Karya ini tidak hanya cantik,
tapi juga punya nilai jual yang tinggi. Wow, percaya nggak sih, harga kerajinan tangan ini bisa mencapai jutaan Vietnam dong. Menurut kalian, ini harga yang pantas nggak? Perjalanan kami lanjutkan ke Cu Chi Tunnel. Kami masih harus menempuh jarak sekitar 50 km lagi. Sesampainya di Cu Chi Tunnel, banyak banget turis asing di sini. Tempat ini memang jadi destinasi andalan di sini, karena lokasinya yang nggak terlalu jauh dari Ho Chi Minh City. Tapi selain itu juga, cerita sejarah tentang tunnel-tunnel atau terowongan yang dibuat di sini menjadi cerita yang unik, jadi menambah pengetahuan tentang Perang Vietnam di masa lalu. Sebelum masuk ke area tunnel, kami harus melewati pemeriksaan tiket. Harga tiket untuk berkunjung adalah 110.000 Vietnam Dong untuk turis asing atau sekitar Rp70.000 per orangnya. Nah, di sini ada peta yang dijelaskan oleh pemandu wisata kami. Dulunya, terowongan Cu Chi digunakan oleh tentara komunis di Vietnam Utara dan pasukan Viet Cong di Vietnam Selatan saat Perang Vietnam berlangsung. Mereka membangun dan menggunakan terowongan sebagai tempat bersembunyi, markas, dan penyimpanan senjata, dan juga membantu tentara melakukan serangan gerilya tanpa mudah diketahui oleh musuh. Terowongan ini menunjukkan bahwa strategi bawah tanah dan perang gerilya mampu menandingi kekuatan militer modern. Panjang total terowongan ini mencapai 250 km dan terdiri dari beberapa tingkat di bawah tanah. So we have everything. We have the meeting bunker. We have the dining bunker and resting bunker for weapons. Selanjutnya kami diajak melihat bagaimana tentara Vietnam bersembunyi ketika ada musuh. Di sini para turis asing dijelaskan caranya, dengan masuk ke lubang yang lebarnya nggak sampai 1 meter. Buat badan orang Eropa, lubang ini pasti sempit banget. Jadi ini kita ada di tempat persembunyian di salah satu Cu Chi Tunnel yang dirancang lubangnya itu segede ukuran orang Vietnam. Jadi ketika zaman perang dulu orang-orang Amerika tidak bisa mengejar mereka karena ukuran tubuhnya itu lebih besar daripada orang-orang Vietnam yang waktu itu kecil, karena katanya kurang makan jadi kurus banget. Jadi tempat persembunyiannya itu kecil-kecil. Jadi saya juga mau nyobain gimana rasanya bersembunyi di bawah situ. Yuk. The city entrance over here, they connected with the bunker. So when the soldier they get inside tunnel, they can go another part of the tunnel. And sometimes the last people, when they go inside tunnel, they put the landmine at the bottom of the list because they think that American soldier they will detect it. Ya, saya coba masuk ya. Kita harus menyamarkan tutup kayu ini dengan dedaunan kayak gini. Goodbye. Wah, sempit banget di dalam. Mana gelap lagi. Kok bisa ya orang-orang Vietnam ini tahan berlama-lama di dalam? Mau nggak mau sih ya, daripada ditangkap musuh kan? Hands up. Sempit sekali di dalam. No, excuse me. Just for us, we're not going further. And then just for us, we take a photo. But now, if you want to go further out, connected everywhere. Selanjutnya kami diajak melihat beberapa perangkap yang dipakai orang Vietnam untuk menjebak musuh. Contohnya ini nih, sebuah papan yang didesain untuk bisa terbuka ketika diinjak sekelompok musuh. Di bawahnya udah ada duri-duri tajam yang siap menusuk sehingga musuh akan terperangkap.
Nah, kalau ini perangkap yang berukuran untuk satu orang. Lihat nih bentuknya macam-macam. Ada sticking trap, This is sticking trap. Yeah, do you see the 4 direction? That your body will stop by 4 direction. window trap, folding chair trap, dan yang satu ini door trap. Intinya kalau udah kena perangkap ini, badan musuh akan tertusuk duri yang terbuat dari logam tajam ini. Dari mana logam-logam tajam ini berasal? Selanjutnya kami melihat diorama para pejuang Vietnam yang diilustrasikan sedang mengolah benda-benda dari puing peluru. Nah, dari sinilah logam tajam itu berasal. Mereka mengolah benda-benda ini untuk dijadikan senjata, ataupun jebakan-jebakan yang tadi sudah kita lihat di video sebelumnya. Selain sisa peluru, para pejuang Vietnam membuat alas kaki dari sisa ban bekas. Uniknya, sandal ini didesain terbalik untuk kamuflase arah berjalan. Sehingga ketika diikuti musuh, mereka akan mengikuti ke arah sebaliknya. So this is the way how we can hide the footprint. Okay. Normally we wear that side, right? We go that side. But in water we don't wear like that. We wear the backward. So here. Selanjutnya ada diorama para tentara Vietnam. Di sini kita bisa melihat pakaian yang dipakai para pejuang Viet Cong di masa perang zaman dahulu. Biasanya diorama ini jadi objek foto bagi para wisatawan. Di sini juga ada tank peninggalan perang Vietnam yang digunakan oleh pasukan Amerika Serikat dan Vietnam Selatan. Dulu, tank ini digunakan dalam operasi darat untuk menyerang dan menghancurkan wilayah persembunyian Viet Cong, termasuk area sekitar Cu Chi. Meski merupakan senjata berat dan lapisan baja tebal, tank ini tidak mampu mendeteksi terowongan sempit di bawah tanah. Saat ini, tank yang dipajang di area Cu Chi Tunnel berfungsi sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah, agar pengunjung dapat memahami bagaimana perang terjadi dan mengingat dampak besar perang Vietnam bagi negara tersebut. Wah, setelah berjalan-jalan ngelilingin hutan dan melihat beberapa bunker buatan tentara Vietnam, kita dikasih kesempatan buat masuk ke salah satu tunnel. Kita bisa milih dari yang panjangnya 20 meter, 40 meter, dan 60 meter. Saya pilih yang 20 meter aja. Ngeri kalau di dalam lama-lama. Yuk, ikut saya. Okay, now let's go. Keep going. Wah, sempit banget ya. Ini pun sebenarnya udah dilebarin biar wisatawan tetap aman dan bisa mencoba sensasi menjadi pejuang Viet Cong. Tenang aja, di dalam nggak terlalu gelap kok, karena ada lampu penerangan biar kita nggak bingung. Tapi bayangin aja, zaman dulu betapa susahnya hidup dalam masa peperangan. Harus masuk ke dalam tanah kayak gini, di lubang yang sempit dengan jarak yang jauh. Ini aja saya coba yang 20 meter, rasanya deg-degan banget. Istri saya pun juga mencoba masuk, tapi terowongan yang nggak terlalu sulit dilewati. Terowongan ini terkoneksi ke ruangan meeting para petinggi tentara Viet Cong. Jadi memang terowongan ini mempunyai jaringan-jaringan yang terhubung antara ruangan satu sama yang lain. Nah, setelah jalan-jalan melihat terowongan dan jebakan, kami diajak mencicipi makanan khas pejuang Viet Cong zaman dulu. Một, hai, Hai, ba, Pa, yo. Jo. It means cheer in Vietnam.
Oke. Rasanya air pandan. Ini di akhir perjalanan di Kuci Tunnel. Kita disuguhi singkong sama dibumbuin dengan kacang dan garam. Kita cobain. Cocok kali ya. Kacang dan garam ini sensasinya kayak rujak jadinya. Kalau singkong ya singkong aja. Sama ini pandan leaf atau daun pandan. Jadi air dimasak pakai daun pandan kali ya. Pakai tangan kanan. Ya, rasanya pandan. Jadi emang dibikin dari daun pandan. Tapi lumayan menyegarkan. Ubi rebus dan teh daun pandan ini biasanya dimasak di pagi hari karena kabut pagi hari bisa menjadi kamuflase yang bagus di saat para pejuang memasak dan mengeluarkan asap dari dalam tanah seperti ini. Dari Kuci Tunnel ini, kita tergambar betapa cerdiknya tentara Vietnam menghadapi kondisi ekstrim pada masa peperangan dulu. Mereka memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk memperjuangkan tanah airnya. Jangan khawatir kalau masih lapar, gak cuma ubi rebus kok yang kita makan. Habis trip dari Kuci Tunnel, kami diajak makan siang di restoran yang gak jauh dari situ. Kita di tempat peristirahatan, disuguhi makan siang luar biasa, masakannya kayaknya taste-nya sama kayak yang saya suka. Ada ayam, ada telur, ada sayur sawi kali, sos apain saya atau kuah-kuah. Dan uniknya nasinya tuh disajikan di sini, gas di pot. Jadi kita akan ambil nasinya nanti buat dimakan. Mari kita makan. Setelah makan, kami akan ke Sungai Mekong. Dari Kuci Tunnel, jaraknya sekitar 100 km. Di sini kami akan menyeberang ke delta Sungai Mekong. Delta ini terbentuk dari aliran Sungai Mekong, salah satu yang terpanjang di Asia. Saat ini Mekong Delta menjadi tujuan wisata yang menarik karena keindahan alam dan tradisi lokalnya. Perjalanan kami dimulai dengan menyusuri sungai menggunakan perahu. Kami akan menyeberang untuk mengunjungi pabrik permen kelapa dan melihat langsung proses pembuatannya, mulai dari memasak santan hingga menjadi permen lalu mencicipi hasilnya. Nah, sampai juga nih di dermaga. Kami harus berjalan sekitar 150 meter dari dermaga buat lihat lokasi pembuatan permen kelapa ini. Dari buah kelapa ini mereka mengolahnya menjadi berbagai macam makanan ringan. Mereka menunjukkan gimana caranya menguliti buah kelapa. Caranya mirip-mirip lah kayak di Indonesia. Mereka membuat permen kelapa ini dalam berbagai rasa. Flavor, cocoa flavor, durian flavor, and strawberry. Durian. Yeah, durian and strawberry. Yes. you can Durian, choose pandan, else, Cacao. Coffee. oh coffee, Yes. Strawberry. strawberry. Yes. Many flavors you can try, huh? Okay, you can look at this. We have many flavor. Let's try durian. It's my Durian. favorite fruit All right. for this flavor. So no sugar added. This is specialty in Mekong. There's many people that come from the big city. They come here to try. No Alright. sugar added. Jadi murni rasa manisnya tuh bukan ditambahin gula tapi memang udah manis. Enak kali. Selain permen kelapa, mereka juga menjual beberapa pernak-pernik lain di sini. Ini campuran kobra dan alkohol. Biasanya sih diminum untuk stamina pria. Kami diajak ke tempat selanjutnya. Ada mobil golf yang siap mengantar kami. Penasaran banget, mau dibawa kemana sih nih? Ternyata kami dibawa ke tempat makan buah tropis. And today we have
Jackfruit, watermelon, lemon, red dragon, and pineapple. And this is the chili sauce. Yeah, if you want spicy, you can deal with it. Sama lah ya kayak di Indonesia. Kalau buat bule yang jarang makan buah-buahan tropis kayak gini, mungkin akan jadi pengalaman yang berbeda buat mereka. Di sini juga ada penyanyi yang akan menemani kami dengan lantunan lagu khas Vietnam. Di belakang tempat makan buah, ada lokasi untuk merasakan naik sampan. Kami akan susur sungai di sini. Wisatawan lain juga banyak yang mencoba naik sampan ini menyusuri sungai sempit di antara pepohonan. Ini mirip banget kayak di Ramang-Ramang di Maros. Di sekelilingnya ini kayak kalau nggak salah ini pohon nipah. What is this tree? Nipah. Suasananya tenang dan alami, dengan pepohonan nipah yang rindang di kanan dan kiri sungai. Perjalanan ini memberikan pengalaman santai dan memperlihatkan kehidupan alam serta budaya masyarakat Mekong Delta. Setelah bersampan ria, kami diperlihatkan sarang lebah di mana mereka memproduksi madu untuk dijual kepada wisatawan. Tapi ya banyak juga yang penasaran buat foto bareng dengan sarang lebah ini. Saya juga mau foto buat kenang-kenangan, hehe. Kalau berminat, kita juga bisa loh foto bareng sama ular piton. Usai sudah perjalanan kami di Delta Mekong. Sebelum pulang ke Indonesia, kami mampir dulu ke pusat oleh-oleh di Ho Chi Minh City. Nah, kita udah ada di Chua Ben Thanh Market yang merupakan salah satu ikon dari kota Ho Chi Minh City. Ada apa sih di dalam? Yuk kita lihat. Ben Thanh Market adalah pasar tradisional paling terkenal di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Pasar ini dibangun pada tahun 1914 pada masa penjajahan Prancis dan hingga kini menjadi ikon kota. Di dalam pasar, pengunjung dapat menemukan berbagai barang seperti pakaian, kain tradisional, kerajinan tangan, souvenir, hingga kopi dan rempah-rempah Vietnam. Kalau buat kami yang paling menarik adalah ini nih, baju dan tas branded. Gila sih, di sini kalau mau nyari brand-brand outdoor banyak banget. Lihat The North Face, ini kualitasnya luar biasa, bagus banget. Kayak di toko-toko aslinya. Saya nggak tahu ini asli atau enggak, tapi yang jelas ini kualitasnya keren banget. Kalau mau beli mungkin di sini aja lebih murah, harganya mungkin setengahnya kali ya. Saya kurang tahu tingkat keaslian barang-barang ini. Tapi kalau dilihat dan diraba, kualitasnya nggak jauh dari brand-brand yang dijual di outlet resminya. Duh, jadi bingung kan? Bagus-bagus banget barangnya, tapi kok harganya masih agak tinggi ya? Kuncinya di sini jangan buru-buru beli ya. Bandingkan antara toko yang satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya kami menemukan toko di luar pasar, tepatnya di bawah Queen Central Hotel. Pedagangnya orang Melayu, jadi kami bisa berkomunikasi dengan bahasa Melayu dan Indonesia. Brand-brand outdoor ternama ada di sini semua. Tuh, lihat, sampai bingung mau pilih yang mana. Akhirnya, saya tertarik sama satu tas brand The North Face. Saya butuh tas ini untuk traveling dengan durasi 2 atau 3 hari. Kayaknya cocok nih. Kuning menyala abangku. 50.000 dong. Kalau rupiah berapa ya? Berapa ya? Rupiah mana ada? 411.000 rupiah. Harganya kalau dirupiahkan sekitar 400 ribuan. Ini murah banget sih, dengan kualitas yang gak jauh beda sama di outlet resmi yang bisa sampai jutaan. Akhirnya bungkus aja deh. Udah jalan seharian, lapar juga nih.
Kebetulan di dekat toko ini adalah kawasan halal food. Emang agak susah kalau nyari makanan halal di Vietnam. Di kawasan inilah banyak dijual makanan halal. Kebanyakan yang jual orang Melayu. Kami pilih resto yang nggak terlalu rame. Jauh-jauh ke Ho Chi Minh pesennya nasi goreng nah, karena apa ya nyaman nggak halal. Coba di sini kalau nyari makanan halal agak susah. Alhamdulillah dekat pasar ini, pasar tadi itu kita bisa dapat makanan halal di pojokan sebelah timur ya. Baik lagi nasi goreng, kita coba lagi. Nasi goreng ala atau tapi nasi goreng Indonesia tetap lebih baik. Jadi ini ada zatnya sebesar ini dengan sana mari makan. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau kamu mau makan di sini, banyak pilihan makanannya. Akhirnya sampai di sini perjalanan kami di Vietnam. Kami harus pulang ke Indonesia membawa cerita untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye-bye.